Oke, untuk video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan nilai optimum. Apa itu nilai optimum? Jadi nilai optimum ini merupakan masalah pokok yang nantinya akan dibahas pada program linear. Jadi sebelum menentukan atau menyelesaikan program linear, kita akan menentukan terlebih dahulu atau mencari nilai optimumnya. Nilai optimum ini bisa berupa nilai maksimum atau juga nilai minimum. Nanti yang akan dioptimumkan itu adalah fungsi objektif atau nama lainnya fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Nah, yang biasanya bentuk objektif atau tujuannya itu dinyatakan dalam AX tambah BY. Nah, dari sinilah kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum, tergantung yang diminta nanti di dalam soal. Di contoh soalnya, nomor 1, tentukan nilai maksimum dari 2x tambah 3y di mana x dan y-nya merupakan elemen bilangan cacah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Ini x tambah y kurang dari sama dengan 3, kemudian x tambah 2y kurang dari sama dengan 4, x dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Kita akan menggunakan metode uji titik pojok. Nah, langkah pertama, gambarkan terlebih dahulu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini untuk gambar yang pertama, grafik yang pertama, ini x tambah y sama dengan 3. Jadi kalau x-nya 0, ditutup x-nya, maka y-nya sama dengan 3. Nah, jika y-nya yang 0, ini berarti y-nya 0, maka x-nya sama dengan 3. Kemudian untuk yang kedua, ini x tambah 2y sama dengan 4 dengan cara yang sama. Jika x-nya 0, maka y-nya 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Nah, jika y-nya yang 0, maka x-nya, ini y-nya 0, maka x-nya sama dengan 4. Nah, kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Di sini, tadi ada nilai, kita gambarkan untuk x tambah y sama dengan 3 terlebih dahulu. Ini grafiknya. Oke, kita akan gambarkan terlebih dahulu untuk garis yang x tambah y sama dengan 3. Yang ini. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu untuk x tambah y sama dengan 3. Di sini x-nya 3. X-nya 3 dan y-nya 3. Ini 0,3. 3,0, maaf, ini yang y-nya 0,3. Kita sambungkan kedua titiknya. Nah, maaf, tidak sampai ke titiknya ya. Ini. Nah, kemudian lihat di sini, karena dia kurang dari sama dengan, berarti daerahnya ada di bawah garis. Maka yang bukan himpunan penyelesaian itu ada di atas garisnya. Kita arsir yang bukan himpunan penyelesaian. Kemudian kita gambarkan untuk yang garis berikutnya, itu ada x tambah 2y sama dengan 4, ini x-nya 4, y-nya 2. Jangan sampai tertukar, ini x-nya 4, dan y-nya 2. Kita sambungkan. Nah, karena dia sama, kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, maka daerahnya ada di bawah garis tersebut. Sehingga yang bukan himpunan penyelesaian itu yang di atas garis. Jadi kita arsir yang bukan himpunan penyelesaian. Ingat, kalau untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, yang diarsir itu adalah yang bukan himpunan penyelesaian. Tadi x-nya lebih besar dari sama dengan 0, karena x-nya lebih besar dari sama dengan 0, berarti y-nya yang sebelah kiri yang kita arsir. Untuk x-nya lebih besar dari sama dengan 0 sama. Sehingga kita lihat di sini,
Himpunan penyelesaiannya adalah daerah bersih yang ini. Ini himpunan penyelesaian. Nah, setelah daerah himpunan penyelesaiannya diketahui, langkah berikutnya kita tentukan titik kritis. Titik kritis itu adalah titik pojok yang terletak di daerah himpunan penyelesaian. Kita tentukan titik kritisnya. Di sini titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya ada pada titik ini. Ingat, titik yang terletak di daerah himpunan penyelesaian. Nah, titik pojoknya. Dan satu lagi ini titik potong. Sini kita ketahui untuk yang titik ini adalah 0,2. Untuk yang ini 3,0. Nah, yang belum diketahui adalah titik potong. Titik potongnya ini. Jadi kita akan menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Untuk titik potong, menentukan titik potong, kita akan menggunakan substitusi dan eliminasi. Kita akan mencari titik potongnya. Di titik potongnya, tadi titik potong itu merupakan titik potong dari garis X tambah Y sama dengan 3 dan X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, kita akan eliminasi variabel X. Kenapa yang dieliminasi variabel X? Karena di sini variabel X-nya sudah sama koefisiennya. Dia sudah sama-sama 1. Jadi kita akan eliminasi variabel X terlebih dahulu. X. Nah, kita eliminasi. Karena ini sudah sama, supaya X-nya bisa dieliminasi, jadi kita kurangi. Ini X kurangi X kan 0 ya, ini Y, kemudian dikurangi 2Y negatif Y. Dan 3 kurangi 4 itu negatif 1. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 1 dibagi negatif 1 itu positif 1. Nah, Y-nya sudah diperoleh, kita substitusikan. Substitusi Y sama dengan 1. Boleh ke persamaan X tambah 3 tambah Y sama dengan 3 atau ke persamaan yang X tambah 2Y sama dengan 4. Sama saja hasilnya. Saya akan substitusi ke X tambah Y sama dengan 3. Ganti Y-nya dengan 1, jadi ini X tambah 1 sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Nah, titik potongnya adalah, di titik potongnya jangan sampai tertukar, itu X terlebih dahulu. Jadi titik potongnya, sehingga titik potongnya adalah 2,1. Kalau sudah dapat titik-titik kritisnya, tinggal kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Ini kita akan menentukan fungsi objektifnya. Tadi yang ditanyakan itu adalah 2X tambah 3Y. Ini titik kritis. Kemudian fungsi objektif. Ini fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi adalah 2X ditambah 3Y. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan tadi fungsi-fungsi titik-titik kritisnya. Tadi ada titik 0,2, kemudian 3,0, dan titik potong 2,1. Masing-masing titik kritis ini kita masukkan ke fungsi objektifnya. Ini 2. Di sini X-nya 0, jadi 2 kali 0. Ditambah, ini 3. Y-nya 2, 3 kali 2. Kali 2, kita hitung. Di 2 kali 0, 0. Ditambah 3 kali 2, 6. Jadi 6. Kemudian yang ini sama. 2 kali ganti X-nya 3. Ditambah 3 kali Y-nya 0. Hasilnya sama. 2 kali 3, 6. Tambah 3 kali 0 itu 0. Jadi hasilnya 6. Kemudian ini sama. 2 dikali ganti X-nya dengan 2. Ditambah 3 kali
Y-nya ganti dengan 1. Sehingga hasilnya ini 2 kali 2 4, 4 tambah 3 kali 1 3, jadi 4 tambah 3 7. Nah, yang ditanyakan tadi di soal itu adalah nilai maksimum. Untuk menentukan nilai maksimum dari titik-titik ini atau dari hasil nilai-nilai ini, cari nilai yang terbesar. Di sini nilai terbesarnya adalah 7, sehingga nilai maksimumnya adalah 7. Ini. Soal berikutnya di sini gambarnya sudah diketahui ya. Ini lebih mudah. Kalau gambarnya sudah diketahui seperti ini kita tentukan titik-titik kritisnya. Di sini titik-titik kritisnya atau titik-titik di daerah himpunan penyelesaian, di sini ada titik A. Titik A ini itu ada pada 0,4. Kemudian titik B ini titik potong yang harus kita cari dulu, tentukan dulu nilainya. Kemudian ada titik C. Titik C ini 3,0. Nah, titik-titik yang belum diketahui itu adalah titik potong yang ini. Untuk menentukan titik potong, caranya sama, kita gunakan tadi substitusi dan eliminasi, tapi sebelumnya kita tentukan dulu persamaan garisnya. Kita lihat untuk yang ini 4 dengan 2, maka persamaan garisnya, lihat ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita buat dulu persamaan garis untuk yang ini, yang titik 4 dengan 2, seperti sebelumnya ya. Yang ada di sumbu Y, itu kita kalikan dengan X, jadi ini 4X ditambah 2Y sama dengan, kita kalikan 4 kali 2, 8. Kemudian yang ini 3 dengan 3. Yang ada di sumbu Y kita kalikan dengan variabel X, 3X ditambah 3Y sama dengan 9. Nah, ini kita akan eliminasi. Kita eliminasi. Tadi kita sudah dapat ada 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Kemudian ada 3X tambah 3Y sama dengan 9. Nah, ini boleh yang mana duluan yang dieliminasi, terserah ya. Sini saya akan eliminasi variabel Y. Kita akan eliminasi variabel Y. Karena variabel Y-nya koefisiennya belum sama, jadi kita samakan terlebih dahulu. Caranya kita kalikan. Yang persamaan atas kita kalikan dengan 3. Lihat koefisien dari persamaan yang bawah ini 3, jadi kita kalikan 3. Yang persamaan bawah ini kita kalikan dengan koefisien Y dari persamaan yang di atas. Kita kalikan, ini 4 kali 3, semua dikalikan dengan 3, 12X ditambah 6Y sama dengan 8 kali 3, 24. Ini sama 6X ditambah 6Y sama dengan 18. Nah, kita kurangi. Ini bersisa 12X kurangi 6X, 6X. Kemudian, ini 6Y kurangi 6Y habis ya. Ini 24 dikurangi 18, 6. Sehingga X-nya sama dengan 6 dibagi 6, 1. Sama seperti tadi, substitusi. Kita substitusikan. Substitusikan X sama dengan 1. Substitusi X sama dengan 1. Ini kepersamaan sama, terserah ya. Yang atas atau yang bawah. Saya akan gunakan untuk yang 3X tambah 3Y sama dengan 9. Nah, ini akan saya sederhanakan supaya mudah. Jadi kita bagi 3 semua. Ini X tambah Y sama dengan 3. Kita ganti X-nya dengan 1 tambah Y
sama dengan 3. Sehingga Y-nya sama dengan 3 kurangi 1, 2. Sehingga titik potongnya yang tadi B itu titik potongnya adalah 1,2. Titik potong B 1,2. Dengan cara yang sama, kita akan substitusikan ke titik kritis ya tadi, ke fungsi objektif yang diinginkan tadi di sini. Jadi kita akan masukkan ke sini. Tadi B-nya sudah ada ya. Ini kita masukkan titik kritisnya ke titik, ini titik kritis. Kemudian fungsi objektifnya, maaf, ini 3X tambah 2Y. Titik A 0,4, berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 4. Ini hasilnya 8. Kemudian tadi titik B kita dapat hasilnya adalah 1,2. Titik B tadi hasilnya 1,2. Jadi ini 3 kali 1 ditambah 2 kali 2. Sehingga hasilnya 7. Kemudian terakhir ada titik C, 3,0. Ini 3 kali 3 ditambah 2 kali 0. Hasilnya 9. Karena yang ditanyakan adalah nilai minimum, maka lihat nilai yang paling kecil di sini nilainya adalah 7. Sehingga nilai minimumnya adalah 7. Yang ini. Nah, ini untuk penentuan nilai optimum.